Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Siang ini kita mau belajar Alkitab lagi. Mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab. Kalau kita sudah mati, nggak bisa lagi belajar Alkitab. Tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah peta harta karun kerajaan sorga. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan peta kerajaan sorga, harta kerajaan sorga, mau nggak mau belajar Alkitab. Nggak ada pilihan. Siang hari ini saya ingin berbicara tentang kebenaran Tuhan yang dijual. Atau kebenaran Tuhan yang disembunyikan. Nah, apa benar ada orang yang menjual kebenaran Tuhan? Ya, apa benar ada orang yang menjual kebenaran Tuhan? Kalau ada orang yang menjual kebenaran Tuhan, itu namanya orang bodoh. Ya, sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, dia jual. Kan bodoh. Kalau dia mati gimana urusannya nanti ya? Apa benar ya omongan saya ada orang yang menjual kebenaran Tuhan? Kita baca saja langsung di dalam Amsal 23 ayat 23. Ya, saya bacakan Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ini firman Tuhan mengatakan loh. Tuhan katakan belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kenapa firman Tuhan ini muncul? Karena ada orang yang menjual firman Tuhan. Dia sudah beli kebenaran, dia jual kembali. Ini adalah petunjuk kita. Kalau saudara sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, jangan saudara jual. Ini diperingatin nih sama Tuhan nih. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saya sekolah Alkitab, saudara yang kekasih, dari tahun 90 sampai sekarang. Sudah 34 tahun saya belajar Alkitab ini. Saya sudah mendapatkan kebenaran Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya, Fit, kalau lu sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, jangan kamu jual. Ini ayat ini untuk peringatan bagi saya. Ya, saya baca lagi ya di dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Saya belajar Alkitab, saudara yang kekasih, maka saya mendapatkan kebenaran Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau kita nggak belajar Alkitab, kita dapat nggak kebenaran? Nggak dapat. Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Dia sudah mendapatkan kebenaran, dia jual. Karena ayat ini mengatakan, dan jangan menjualnya. Kenapa ayat ini ada? Karena ada yang menjual kebenaran Tuhan. Itu sangat penting, saudara yang kekasih. Karena ini menyangkut tentang surga dan neraka. Saya harus katakan apa adanya ya, saudara yang kekasih ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan bahwa jangan sampai kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, kita jual. Sangat rugi, saudara yang kekasih. Saudara sudah dapat surga, surganya saudara jual. Rugi nggak? Rugi. Karena ada hamba Tuhan yang menjual kebenaran. Atau hamba Tuhan menyembunyikan kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat nggak ngerti firman Tuhan. Jemaat tidak mengerti kebenaran Tuhan. Karena banyak orang Kristen nggak ngerti kebenaran Tuhan. Padahal dia sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Tapi nggak ngerti kebenaran Tuhan. Yang dia tahu hanya kebenaran pendeta. Hanya kebenaran hamba Tuhan. Kenapa orang Kristen banyak yang nggak tahu kebenaran Tuhan? Karena kebenaran Tuhannya sudah dijual oleh hamba Tuhan itu. Ya, kalau kebenarannya sudah dijual sama pendeta, bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran Tuhan? Karena ada di dalam Alkitab ini orang yang menjual kebenaran Tuhan. Contohnya Yudas.
Yudas menjual Yesus itu berarti dia menjual kebenaran. Dia sudah mendapatkan Yesus, lalu dia jual sama iblis. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua saya bacakan ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis. Saya ulangi lagi. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yudas sudah mendapatkan Yesus. Sudah dijadikan hamba Tuhan. Yudas ini kan hamba Tuhan. Dia pegang bendahara. Berarti kan termasuk anak Tuhan. Dia sudah ngerti Alkitab, ngerti Yesus, tetapi dia menjual Yesus sama iblis. Makanya di dalam Amsal 23 ayat 23, jangan menjual kebenaran. Jangan jual Yesus. Kalau saudara sudah mendapatkan Yesus, kalau saudara sudah mendapatkan hati Yesus, jangan engkau sakiti hati Yesus. Itu maksudnya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita menyakiti hati Yesus, itu termasuk kita sudah menjual kebenaran Tuhan. Ya, saya ingin katakan apa adanya, bahwa banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba Tuhan yang menjual Yesus. Apa buktinya dia menjual Yesus? Dengan catatan dia mengkhianati Yesus. Ya, di sini sangat jelas dikatakan mengkhianati lu. Yudas Iskariot menjual kebenaran Tuhan. Dia menyakiti hati Tuhan. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan yang menyakiti hati Tuhan, itu termasuk dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita sudah ngerti Alkitab, lalu kita tidak mau mengikuti perintah Alkitab, kita sudah mengerti kebenaran, tetapi kita tidak mau menjalankan kebenaran itu termasuk kita sudah menjual kebenaran Tuhan. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar. Mereka sudah kehilangan Yesus, tapi merasa masih dekat sama Yesus. Matius 7 ayat 21 sampai 23, di situ Tuhan mengatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itu Tuhan bersurat, nyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa dia melayani Tuhan setelah dia mati nggak masuk surga? Karena dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan menjual kebenaran Tuhan. Teman mereka tidak sadar. Saudara yang kekasih, kebenaran Tuhan itu apa sih? Ya, kebenaran Tuhan itu apa sih? Sehingga mahal sekali. Kebenaran Tuhan itu adalah firman. Kita baca Yohanes 17 ayat 17. Ini yang dinamakan kebenaran Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 saya bacakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Jadi perkataan Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, perkataannya apa? Yesus kan berbicara toh. Nah, perkataan Yesus itu yang dinamakan kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita sudah baca Alkitab, sudah mengerti Alkitab, itu artinya kebenaran Tuhan. Contoh, Yesus mengatakan, apa yang kusatukan tidak boleh diceraikan. Kita baca Matius 19. Ini saya sering mengatakan, berbicara Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini perkataan Tuhan.
atau firman Tuhan yang kita tahu. Saudara orang Kristen toh, saudara orang hamba Tuhan toh, hamba Tuhan pasti tahu ayat ini. Yang mengatakan ini Yesus. Yesus mengatakan kalau kamu sudah menikah, kamu nggak boleh cerai. Itu firman Tuhan kebenaran. Nah, kebenaran ini kalau kita sudah nikah, kita nggak boleh nikah. Kita pegang itu. Jangan sampai kita menjual pernikahan kita. Itu maksudnya. Jadi firman Tuhan yang kita dapat itu adalah perkataan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Banyak perkataan Tuhan yang di dalam Alkitab ini. Salah satu, kalau kita sudah menikah, nggak boleh cerai. Itu adalah firman kebenaran. Nah, kita pegang nih. Saya sudah menikah. Saya mendapatkan kebenaran Tuhan. Kebenarannya nggak boleh cerai. Nah, saya pegang nih. Tetapi kalau saya bercerai, berarti kebenaran itu saya sudah jual. Makanya Tuhan katakan di dalam Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membeli kebenaran Tuhan? Dengan cara kita belajar Alkitab dulu. Di dalam Alkitab, kalau orang Islam kan nggak tahu bahwa orang Kristen nggak boleh bercerai, toh, ya kan? Orang Islam, orang Buddha, dia nggak tahu mereka kalau orang Kristen mati nggak boleh cerai. Tapi kalau orang Kristen semua tahu kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Nah, orang Kristen itu sudah mendapatkan kebenaran. Jadi kalau orang Islam, orang Buddha belum mendapatkan kebenaran Tuhan. Bagaimana supaya dia mendapatkan kebenaran Tuhan? Dia harus masuk Kristen, itu maksudnya. Ya, jadi kalau kita sudah mendapatkan kebenaran Tuhan, sudah ngerti Alkitab, sudah tahu kalau sudah menikah nggak boleh cerai, itu kita sudah dapat nih. Saya sudah dapat nih kebenaran. Kalau sudah kawin nggak boleh cerai. Saya sudah dapat waktu saya nikah. Tetapi kalau saya bercerai, maka kebenaran Tuhan saya jual. Kalau kebenaran saya sudah jual sama orang, sama iblis, maka saya sudah nggak ada kebenaran Tuhan lagi. Kalau saya sudah nggak ada kebenaran Tuhan lagi, saya mati. Kira-kira Tuhan mau bawa kita ke surga nggak? Nggak bawa. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22, 23, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Padahal dia melayani Tuhan, mengadakan mujizat, mengusir setan, melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan usir dia waktu dia mau masuk surga? Karena dia menjual kebenaran Tuhan. Ini peringatan saya sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang menjual kebenaran adalah hamba Tuhan yang mengingkari firman Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, ada nggak hamba Tuhan yang bercerai? Ada. Ada nggak orang Kristen yang bercerai? Ada. Dia tahu nggak Tuhan mengatakan nggak boleh bercerai? Dia tahu. Dia sudah tahu kebenaran Tuhan. Tetapi dia menjual itu kebenaran. Nanti saya ingin tanya kepada saudara. Kalau orang Kristen yang bercerai, kalau dia mati, kira-kira urusannya repot nggak sama Tuhan? Waktu cerai mah enak. Oh, sudah lepas dari beban. Ya kan, biasanya kalau orang bercerai itu karena kan ribut, kan? Ya kan? Orang Kristen yang namanya cerai itu pasti ada masalah. Setelah kita bercerai, masalahnya sudah selesai. Ya kan? Setelah masalahnya sudah selesai, maka kebenaran Tuhan pun sudah selesai. Lalu dia mati. Masalah lagi nggak? Masalahnya lebih berat. Orang Kristen yang bercerai itu lepas dari masalah. Ya, lepas dari masalah. Masalah yang udah selesai. Ya, namanya bercerai berarti ada masalah besar. Kalau dia bercerai beneran, masalahnya selesai. Tapi kebenarannya juga sudah selesai. Setelah dia mati, maka masalahnya lebih besar lagi datang. Tuhan mengatakan, kenapa kamu menjual kebenaran Tuhan?
Kenapa kamu menjual kebenaran aku? Bagaimana jawaban kita? Nggak bisa jawab. Kalau kita sudah menjual kebenaran Tuhan, kita mati. Urusannya repot nggak? Repot. Makanya saya katakan kepada saudara, kebenaran Tuhan sudah dijual oleh hamba-hamba Tuhan yang bercerai. Kalau kebenaran Tuhan sudah dijual sama pendeta, bagaimana dia bisa memberitakan kebenaran Tuhan? Nggak ada lagi kebenaran, bagaimana dia memberitakan kebenaran? Betul nggak? Nah, berapa banyak orang hamba Tuhan yang bercerai? Banyak. Kalau mereka bercerai berarti dia sudah menjual kebenaran. Kalau dia sudah menjual kebenaran berarti dia sudah nggak ada kebenaran Tuhan. Kira-kira dia bisa mengajarkan tentang kebenaran nggak? Nggak bisa. Itu yang saya ingin katakan. Kebenaran Tuhan dijual oleh hamba-hamba Tuhan yang bercerai. Makanya di dalam Amsal 23 ayat 23, jangan kamu menjual kebenaran. Menjual kebenaran artinya orang yang mengkhianati Tuhan. Orang yang mengkhianati Tuhan adalah orang yang nggak mau taat dengan kebenaran Tuhan. Banyak sekali orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang menjual kebenaran. Nah, orang yang menjual kebenaran itu adalah orang yang nggak mau mengikuti perintah firman Tuhan. Banyak gak orang yang menjual kebenaran Tuhan? Banyak. Cuman nggak mau jujur. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Saya sering membaca ayat ini ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, ia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita nggak mau hidup kudus, berarti kita sudah menjual kebenaran Tuhan. Yang tadi Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kudus ya. Kita baca saja ya biar jelas ya, biar sama-sama enak ya. Yohanes 17 ayat 17 saya bacakan. 17 ayat 17. Yohanes 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan itu firman Tuhan yang benar. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu sudah menikah tidak boleh cerai. Pernikahan itu kudus, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca Maliaki ya, Maliaki 2 ayat yang ke-16 saya bacakan. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan. Ya, di sini sangat jelas. Sebab aku membenci perceraian. Kenapa Tuhan membenci perceraian? Karena dia menjual kebenaran Tuhan. Jadi orang Kristen yang bercerai, dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Dia sudah dikasih firman Tuhan. Sudah dikasih tentang kebenaran Tuhan. Kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Lalu dia sudah mendapatkan kebenaran itu. Lalu dia cerai. Berarti dia menjual kebenaran. Makanya Tuhan mengatakan di akhir zaman ini banyak sekali orang yang menjual kebenaran. Yang tadi 1 Tesalonika 4 ayat ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan, yang gak mau hidup kudus, dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Jelas ya? Itu salah satu lagi itu.
hidup kudus. Jadi orang Kristen itu mahal. Karena di dalam orang Kristen itu ada kebenaran Tuhan. Tetapi sayang saudara yang kekasih, kebenaran Tuhannya dijual. Sehingga nggak ada harganya lagi. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan firman Tuhan, orang Kristen yang nggak mau taat dengan perkataan Yesus, dia sudah nggak ada harga lagi. Makanya pada waktu dia ingin masuk ke sorga, dibuang. Matius 7 ayat 22, 23. Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat? Yesus katakan, nyala engkau dari hadapan. Karena sudah nggak ada harga lagi. Orang Kristen yang nggak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, di mata Tuhan dia nggak ada harga lagi. Karena dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Orang Kristen yang bercerai, di mata Tuhan dia nggak ada harga lagi. Tetapi sayangnya saudara yang kekasih, banyak hamba Tuhan yang bercerai, masih berkhotbah di mimbar. Apa yang dikhotbahkan? Orang dia sudah menjual kebenaran, nggak ada yang diberitakan kebenaran lagi. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat yang dirugikan. Puluhan tahun datang ke gereja, puluhan tahun dengar firman Tuhan, tapi nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti Alkitab. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya menjual kebenaran Tuhan. Kalau pendeta sudah menjual kebenaran Tuhan, kira-kira jemaatnya ngerti firman Tuhan nggak? Ngerti kebenaran Tuhan nggak? Nggak ngerti, karena dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, aku benci dengan perceraian. Orang yang bercerai itu berarti dia sudah menjual kebenaran Tuhan. Gak enak dengarnya saudara yang kekasih. Saya khotbah begini juga gak enak. Tapi ini demi kebaikan kita. Harus kita tahu waktu kita masih hidup. Saya ingin katakan kepada saudara, sebagai hamba Tuhan, saya ngomong apa adanya. Kalau saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka saudara tidak ada harganya lagi di mata Tuhan. Sekalipun saudara punya karunia, sekalipun saudara bisa mengusir setan, sekalipun saudara bisa menyembuhkan orang sakit, kalau saudara sudah tidak mau mengikuti perintah Tuhan Yesus, maka saudara tidak ada harganya lagi. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu saudara mati, mau masuk surga, diusir sama Tuhan. Karena sudah menjual kebenaran Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-18. Barang siapa yang bercerai lalu kawin dengan perempuan lain atau menikah dengan janda cerai hidup atau duda sudah, dia berzina. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh bercerai, apalagi menikah lagi. Yang kasihan kalau gadis atau bujang kawin dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup. Saya ingin peringatkan kepada saudara yang belum menikah, jangan mau menikah dengan janda cerai hidup. Jangan mau menikah dengan duda cerai hidup. Kalau saudara menikah sama mereka, saudara sudah berzina di mata Tuhan. Lukas 16 ayat 18 di situ mengatakan, barang siapa yang menikah dengan janda cerai hidup, dia berzina. Sayang saudara yang kekasih, saudara sudah mendapatkan kebenaran, lalu saudara menjualnya. Jadi saya ingin peringatin saudara yang gadis atau yang bujang, jangan menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup. Karena ada bujang kawin dengan janda cerai hidup. Nah, kalau kita menikah dengan janda cerai hidup, berarti kita sudah menjual kebenaran Tuhan. Kalau saudara sudah menjual kebenaran Tuhan, maka saudara tidak ada harganya lagi di mata Tuhan. Tinggal tunggu mati, diusir Tuhan, gak boleh masuk surga. Firman Tuhan mengatakan, di akhir zaman banyak sekali pendeta-pendeta yang menjual kebenaran Tuhan.
Contohnya, banyak pendeta yang masih berbuat dosa. Betul nggak? Dia berdosa tapi nggak merasa berdosa. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah tidak ada kebenaran lagi. Kalau diri kita, hidup kita ini sudah nggak ada kebenaran Tuhan, maka kita bebas berbuat dosa. Karena nggak ada yang ngawasin lagi. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita sudah mengkhianati Tuhan. Tuhan mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kita masih berbuat dosa, berarti kita sudah membuang firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau dosamu sudah diampunin, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8 ayat 11. Tetapi kalau kita berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, itu berarti kita sudah menjual kebenaran Tuhan. Kalau kita sudah menjual kebenaran Tuhan, kira-kira kita berharga nggak di mata Tuhan? Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, mumpung masih hidup, belajar Alkitab. Saya belajar Alkitab, jadi saya tahu orang yang menjual kebenaran adalah orang yang sudah tahu Alkitab, tapi dia melawan Alkitab itu. Ini untuk berlaku kepada siapa saja, termasuk untuk saya. Saya kalau melanggar firman Tuhan, itu sama saja saya menjual kebenaran Tuhan. Teman sayang, saudara yang kekasih, banyak yang nggak tahu masalah ini. Kalau saya khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab, itu berarti saya tidak memberitakan kebenaran. Betul nggak? Saya 34 tahun jadi hamba Tuhan, jadi saya tahu banyak sekali khotbah-khotbah pendeta yang nggak sesuai dengan Alkitab. Contoh, saya harus ngomong nih. Philip Van Toppa. Ya, saya harus ngomong nih karena ini menyangkut tentang surga dan neraka. Harus jelas. Philip Van Toppa pernah berkhotbah mengatakan dia pernah pergi ke neraka. Ya, saudara yang jemaat Philip Van Toppa pasti tahu khotbah dia. Dia katanya pernah pergi ke neraka. Lalu kembali lagi ke dunia. Yang jadi masalahnya begini. Apakah ada saksi dia pergi ke neraka? Nggak ada saksi. Bisa bohong nggak? Bisa bohong, bisa benar. Karena nggak ada saksi dia ke neraka. Ngomonglah seenak jidat dia. Saya ingin tanya, kalau menurut Alkitab nih, menurut firman Tuhan, orang yang sudah di neraka nggak kembali lagi ke dunia. Di dalam Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu mati lalu disiksa di dalam api neraka. Nggak bisa kembali lagi ke dunia. Lalu dia minta pesan sama Abraham, minta tolong dong, Lazarus ngomong sama. Nggak bisa, kata Abraham. Minta tolong dong. Nggak bisa, orang yang sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia ini. Philip Van Toppa mengatakan, dia sudah ke neraka, kembali lagi ke dunia untuk berkhotbah. Betul ya omongan dia ya. Saudara cari aja YouTube. Philip Van Toppa pergi ke neraka. Nanti keluar tuh khotbah dia. Yang jadi masalah khotbahnya benar nggak? Khotbahnya sesuai nggak dengan Alkitab? Khotbahnya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan orang yang sudah di neraka kembali lagi ke dunia. Nah kalau Philip Van Toppa khotbahnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, berarti dia apa? Menipu. Ya kan? Enggak semua yang berdiri di mimbar gereja itu semua hamba Tuhan. Ada hamba iblis. Khotbahnya tukang tipu. Jemaat yang nggak ngerti Alkitab ketipu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak iri sama Philip Van Toppa. Untuk apa iri? Saya sudah dapat sorga. Ya kan? Saya nggak cari jabatan. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kebenaran walaupun dengarnya nggak enak. Orang yang menjual kebenaran, dia khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Itu yang menjual kebenaran. Ya, saya ingin tanya kepada saudara, kalau pendeta sudah menjual kebenaran, kira-kira dia bisa memberitakan kebenaran nggak?
Nggak bisa. Karena kebenarannya sudah dijual. Orang nggak ada orang yang sudah di neraka bisa kembali lagi ke dunia. Saya baca Alkitab ini, nggak ada dari Kejadian sampai kita Wahyu, nggak ada orang yang sudah di neraka kembali lagi ke dunia. Yang diberitakan bukan firman Injil lain. Saya ingin katakan kepada saudara, ini yang dinamakan hamba Tuhan yang menjual kebenaran. Khotbahnya ngawur. Kita baca lagi ya di dalam 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat yang ke-3. Saya bacakan ya. Saya baca dari ayat yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang kedua sama 3. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda lagi. Ini Filipantopa ini, dia menceritakan isapan jempol, khayal. Dia menghayal masuk neraka, lalu kembali lagi ke dunia menginjil. Ini yang bahaya. Hamba-hamba Tuhan yang sudah menjual kebenaran. Sehingga apa yang dia beritakan, khayalan. Saya ingin ngomong apa adanya ya saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini, sekarang ini, banyak pendeta nggak mengajarkan kebenaran Tuhan. Yang diajarkan sama jemaat itu menghayal. Bukan mengajarin tentang kebenaran. Yang diajarkan menghayal. Saudara percaya saja, pasti masuk surga. Mujizat pasti masih ada. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Yang penting percaya. Nggak usah tahu firman Tuhan. Yang penting lu percaya aja, pasti masuk surga. Sisanya ngayal. Ngayal masuk surga itu maksudnya. Nah, kalau ini terjadi, maka dia sudah menutup kebenaran Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan sudah dijual oleh hamba-hamba Tuhan yang gak bertanggung jawab. Saya sebagai hamba Tuhan harus menceritakan masalah ini. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang sudah menjual kebenaran Tuhan, saudara ngikuti pendeta ini, maka saudara ikut masuk ke dalam neraka. Saya ngomong belak-belakan saja. Jadi kalau saudara ikut mendukung pendeta yang sudah nggak ada kebenaran Tuhan, maka saudara pun nanti mati ikut pendeta itu ke neraka. Karena dia nggak mengajarkan kebenaran, yang diajarkan ngayal. Saudara pasti masuk surga, nggak usah khawatir, yang penting banyak berdoa. Banyak pendeta ngomong seperti itu. Sekolahnya mah nggak salah sampai doktor, tapi khotbahnya asal percaya masuk surga. Firman Tuhan yang lain dia nggak mau tahu. Kalau sekolahnya mau nggak salah-salah, doktor, S2. Bukan ngejelekin ya saudara yang kekasih. Saya memberitakan kebenaran. Ini benar. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang menjual kebenaran. Kebenaran yang dibuang. Baca lagi di dalam, benar nggak omongan saya ya, kebenaran Tuhan yang dibuang ya. Di dalam Roma 2 ayat 13, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu benar di mata Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti kita nggak benar. Kalau pendeta sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia nggak benar ngajarnya.
Ya, saya harus ngomong apa adanya, mumpung kita masih hidup, kita belak-belakanlah di sini. Jangan sampai setelah kita mati, kita baru tahu, oh pendeta gue nggak bener, karena nggak menjalankan hukum Taurat. Kata Alkitab mengatakan, oh, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Saudara kan belum mati kan? Saudara sudah masih bisa mendengar YouTube saya kan? Saya beritakan firman Tuhan nih. Firman Tuhan mengatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat. Nah, ini firman Tuhan. Nah, kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara mendapatkan kebenaran Tuhan. Nah, hukum Taurat salah satunya nggak boleh cerai, nggak boleh berzina, nggak boleh maling, nggak boleh berbuat dosa lagi. Itu adalah hukum Taurat. Tapi sekarang banyak pendeta buang hukum Taurat. Ya kan? Dia menjual hukum Taurat, kasar ngomongnya. Dia nggak mau pakai itu hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat itu benar. Dia tahu hukum Taurat itu kudus. Tetapi dibuang sama mereka. Hamba Tuhan, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia nggak benar di mata Tuhan. Pendeta, hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia nggak ada harga di mata Tuhan. Ya nggak ada harga lah, orang sudah nggak benar. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara nggak benar di mata Tuhan, saudara ada harga nggak? Nggak ada harga. Tetapi kalau saudara benar di mata Tuhan, maka saudara ada harga di mata Tuhan. Ya, saya ingin katakan apa adanya. Saya nggak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi pendeta, saya memberitakan kebenaran. Jangan menjual kebenaran Tuhan. Pendeta, orang Kristen yang sudah membuang hukum Taurat, itu sama saja dia sudah membuang kebenaran Tuhan. Saya tahu saya belajar Alkitab ini 34 tahun. Setahu saya, orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, masuk neraka. Setahu saya, di dalam Alkitab ini mencatat, memberitahu orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia nggak benar. Ya, kalau dia nggak benar di mata Tuhan, dia mati, mau masuk surga, ditolak. Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan. Matius 7:21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, menolak Allah. Saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara di dunia ini menolak Tuhan, maka saudara mati, saudara pun ditolak Tuhan masuk surga. Ya, orang Kristen, hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah. Kalau dia menolak Allah di dunia ini, dia mati, dia pun ditolak Tuhan masuk surga. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Saya seolah Alkitab, saudara yang kekasih, saya sudah mendapatkan kebenaran Tuhan. Jadi saya harus memberitakan kebenaran Tuhan. Katakan A ya A, katakan B ya B, walaupun dengarnya nggak enak. Saudara mengikuti pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat, kalau saudara meninggal, saudara ikut menanggung dosa pendeta itu. Ya, saya ngomong berulang-ulang. Sampai istri saya ngomong, udahlah kok, jangan khotbah itu terus. Tapi saya disuruh Tuhan khotbah ini terus. Ya, karena ini satu-satunya yang bisa menolong kita. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita, iya ini khotbah seperti ini. Ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak menyuruh kita berbuat dosa. Betul nggak? Ya, saudara baca Alkitab nih. Saya sudah baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Berulang-ulang. Saya tidak pernah mendengar, membaca
Tuhan menyuruh kita berbuat dosa? Tidak pernah. Kenapa Tuhan melarang kita melarang berbuat dosa? Karena kalau kita berbuat dosa, kita nggak bisa masuk surga. Kenapa kita disuruh hidup kudus? Supaya nanti kita mati tinggal di surga. Tuh, Tuhan nggak jahat. Yang jahat tuh kalau pendeta yang sudah menjual kebenaran Tuhan. Yang jahat itu pendeta yang menutupi kebenaran. Sehingga khotbahnya tidak sesuai dengan dengan Alkitab. Contohnya Philip Antopa. Firman Tuhan nggak ada mengatakan orang yang sudah di neraka bisa kembali lagi ke dunia. Nggak ada. Yang ada kalau sudah di neraka nggak bisa lagi kembali ke dunia. Di neraka selamanya. Philip Antopa katanya sudah di neraka. Kalau dia sudah di neraka, dia nggak bisa khotbah lagi. Karena Alkitab mengatakan kalau sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, kalau dia kembali ke dunia berarti dia bohong khotbahnya. Nah, kalau dia khotbahnya bohong, maka dia bukan beritakan kebenaran. Yang kasihan tuh jemaatnya. Senang dengar hayalan, khotbah-khotbah hayalan, cerita-cerita isapan jempol. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin sebagai hamba Tuhan, saya hanya mengatakan banyak loh hamba Tuhan yang menjual kebenaran. Khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Ya, saya ingin katakan kepada saudara, apalagi kalau saudara sudah ada umur 40 tahun, 50 tahun ke atas, kalau saudara belum mendapatkan kebenaran, saudara mati, saudara nggak bisa masuk surga. Kalau saudara sudah mendapatkan kebenaran, saudara jual, saudara pun nggak bisa masuk surga. Jadi kalau saudara mau masuk surga, mau nggak mau beli kebenaran. Jangan menjualnya. Ya, kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Kau mengajarkan kami, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ajari kami supaya setia melayani Engkau, setia tidak menjual kebenaran Engkau. Apabila kami ada salah di hadapan-Mu, ajari kami, bimbing kami kembali ke jalan yang lurus. Tuhan Yesus berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.